Yeah, well, that's the thing, Clark. If you keep going off-world all the time, Kara. Oh, miss wherever you are, buddy. Singkat saja, Sinema sempat muncul sebagai cameo di film Superman tahun lalu. Kini Supergirl tampil solo di filmnya sendiri. Di film kedua DCU ini, gambaran karakter dan identitas disajikan dengan tidak terlalu detail. Lebih banyak bermain di mode kilas balik sebagai katalisator pemantik dramatisasi kisah hidupnya. Juga nggak terlalu deep karena memang sebatas kebutuhan flashback yang penting-penting untuk kebutuhan cerita. Filmnya sendiri malah memilih narasi tentang bocah 13 tahun yang pengen balas dendam karena keluarganya dihabisi, yang kebetulan berpapasan dengan Kara, sosok di balik karakter Supergirl. Kisahnya diadaptasi dari komik berjudul Supergirl Woman of Tomorrow. Mungkin karena ada campur tangan James Gunn, maka nggak heran gaya penuturan cerita Kara banyak kesamaan dengan style film The Guardians of the Galaxy yang menyajikan petualangan antar galaksi bergaya space western yang jauh lebih kelam dan cukup emosional. Yang saya suka di film Supergirl ini, karakter Kara atau Supergirl dibikin lebih bombaya, lebih bombastis, lebih rebel, lebih bodoh amat, lebih sakar PDW. Berbanding terbalik dengan karakter Kara Danvers versi Melissa Benoist, apalagi karakter Linda Lee yang diperankan Helen Slater. Bahkan digambarkan Clark Kent pun angkat tangan dengan segala perangainya. Tapi penggambaran ini tidak serta-merta tanpa maksud. Karena memang digambarkan ada unsur traumatik yang membuat sosok Kara Zor-El versi Millie Alcock lebih urakan dan lebih nyerempet ke antihero, meski kedepannya nanti bakal menjadi superhero yang sebenarnya. Kontras antara kepribadian Kara yang impulsif atau sinis dan kebaikan hati Superman memberikan dimensi emosional yang kuat di film ini. Isu healing dan perjuangan melawan ketidakadilan tersampaikan dengan pas dan cukup mendewasakan. Yang paling tidak saya sangka adalah kehadiran Millie Alcock sebagai Supergirl yang tampil luar biasa karena sukses menghidupkan sosok Kara yang tangguh, punk rock, sedikit pembangkang, namun rapuh di dalam. Ifrit Leigh juga sanggup memberikan performa yang emosional sebagai jangkar moral cerita. Meski terkadang ada beberapa hal yang terkesan janggal, film masih enak untuk diikuti. Begitu juga keterlibatan Jason Momoa di film ini yang seakan menjawab kegelisahan penonton terkait masa depan Aquaman. Sang sutradara Craig Gillespie yang menurut saya pernah sukses menggarap Cruella ternyata cukup visioner dengan membawa visi penyutradaraan yang energetik dan lebih berani. Keputusannya mengubah estetika ruang angkasa yang biasanya megah menjadi atmosfer yang kotor, berdebu, dan terasa seperti dunia Mad Max adalah langkah cerdas tapi beresiko. Ia juga berhasil menyeimbangkan momen komedi satir dengan drama traumatik yang lumayan deep. Film Supergirl memang lebih suram dibanding film Superman. Tapi entah kenapa saya merasa mata cukup adem dengan sajian variasi warna kontras di berbagai planet alien. Termasuk pergerakan kamera saat adegan aksi dan pertarungan jarak dekat dengan komposisi koreografi yang sangat dinamis, sehingga efek yang dihasilkan menjadi terasa intens dan nyata. Beberapa playlist soundtracknya pun terasa The Guardian of the Galaxy banget, kebanyakan dari genre indie rock dan alternatif, yang ternyata sukses membangun energi di sepanjang film. Pada akhirnya saya merasa bahwa Supergirl ini menjadi sebuah eksperimen yang berani dan berhasil dari DC Studios, tapi masih satu level di bawah film Superman. Tapi film ini sukses mengantar pemain utamanya bersinar di sepanjang film karena kemampuan akting brilian seorang Millie Alcock. Ini bukan sekedar film superhero biasa, melainkan sebuah drama petualangan antariksa yang penuh hati. Jadi, singkat saja, Supergirl Cinema. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.